Marah-marah mulu kalau Jumat libur dia. Jun. Nonton. Pada zaman dahulu kala, di sebelah kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah seorang petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah di desa itu selalu subur dan sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di sana tetap miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap, embun masih bergelantungan di dedaunan. Tetapi para penduduk sudah bergegas ke sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai hasil panen padi yang mulai menguning. Ketika para warga sedang asik memanen padi, tiba-tiba Nyai Bangkit datang bersama para pengawalnya. Bedarman, kapan kau akan membayar hutang? Ini sudah jatuh tempo. Maaf Nyai, tolong tidak lagi. Kami masih belum punya uang dari buku. Oh Nyai, bunganya harus dikurangi sedikit agar kami bisa membayar semua hutang ini. Halah, banyak alasan. Jika kau tidak bisa membayar hutang, serahkan sawahmu padaku. Jangan, tolong Nyai, jangan disita. Tolong, karena ini biasa karena ini salah satu-satunya. Jangan sentuh aku. Meskipun Darman merasa marah, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian akan tetap bekerja di sini, tapi uang hasil panen kalian harus kalian serahkan padaku. Para pengawal Bangkit pun meminta sawah milik Darman dan Laksmi. Jangan, tolong jangan disita. Tolong Nyai, tolong jangan disita sama kami. Sentuh aku. Nyai Bangkit akhirnya pergi bersama para pengawalnya, meninggalkan sawah milik Darman dan Laksmi yang telah disita. Di pagi hari yang cerah, Lara sedang merawat ibunya yang sedang sakit di rumah.
Jika kamu tidak pergi bekerja, bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk daya makan sehari-hari? Lagi pula, kasihan kakakmu harus bekerja sendirian di sana. Baiklah ibu, aku pasti pulang baiklah nak, hati-hati di jalan. Laras pun pergi ke rumah Nyai Perkedit dengan tergesa-gesa. Laras sudah terlambat untuk pergi bekerja karena Laras yakin bahwa Nyai Perkedit sudah menunggunya sambil marah-marah. Nyai Perkedit adalah seorang janda muda dan orang terkaya di desa karena mewarisi harta kekayaan suaminya yang merupakan seorang raja. Ia memiliki rumah yang sangat besar dengan banyak perhiasan. Ia juga memiliki para pelayan yang bekerja untuknya. Selain karena kekayaannya, Nyai Perkedit juga dikenal karena sikap buruknya. Tiba-tiba, Laras datang dengan tergesa-gesa. Dasar menyusahkan. Kalau jadian kerja, tidak usah datang sekalian. Lagian, ibumu sudah tidak berguna. Buang saja dia. Saras dan Laras hanya bisa diam. Mereka sudah terbiasa dengan celaan dari Nyai Perkedit. Mereka juga sadar mereka masih membutuhkan uang dari Nyai Perkedit untuk merawat ibunya yang sakit dan biaya makanan sehari-hari. Jadi, mereka harus bisa menguatkan hati. Baik, Nyai. Cepat panggil si Darman dan bawa dia ke hadapanku sekarang. Baik, Nyai. Jaka dan Jongko pergi melaksanakan perintah Nyai Perkedit. Mereka berjalan menuju rumah Darman. Wah, duitmu banyak tapi tak pernah bayar utangmu, Darman. Jangan diambil Tuhan, kita bukan istri kami dan makanan sehari-hari. Hati-hati kami Tuhan. Itu peluang dan kecerdasan kami sama satu bulan dalam kau yang jahat Tuhan. Sudah, jangan banyak. Cepat, ikut kami. Tolong. Apa yang kau lakukan, Darman? Apa kamu sudah gila? Sepertinya dia sudah gila. Jangan kasar pada suamiku. Minggir. Awas. Suamiku. Jangan kasar pada suamiku. Darman yang sudah setengah sadar diseret sampai ke rumah Nyai Perkedit. Kenapa kalian lama sekali? Maka jangan Nyai tadi. Alah, banyak alasan. Cepat mengambilkan uangnya. Nyai. Itulah Nyai Perkedit. Sikapnya tak hanya buruk kepada warga desa, melainkan pada para pengikutnya sendiri. Apa-apaan ini? Ini bahkan tidak cukup untuk membayar separuh hutangmu. Jika kau terus menunda-nunda, bunga hutangmu akan semakin menumpuk. Kau tidak lupa itu kan, Darman? Maaf Nyai, bunga yang ada berikan terlalu besar dan kalau saya tidak pendek. Apalagi sudah beberapa rasanya Nyai ambil. Bagaimana jika kita terus seperti ini? Ya masa bodoh, itu bukan urusanku. Siapa suruh kalian berhutang? Lalu datanglah seorang gadis desa. Gadis itu bernama Gendis. Gendis adalah satu-satunya orang di desa yang berani kepada Nyai Perkedit. Ia sangat tidak suka dengan Perkedit yang kerap menindas warga desa. Nyai Bedit, kau ini tidak dapat mana menjadi. Urusi urusanku sendiri. Dasar perawan tua. Saat ini kau sedang menanam benih kehancuran itu sendiri. Apa yang kau tanam atau apa yang kau tuai? Segera lakukan. Sudah aku bilang, urusi urusanku sendiri. Nyalah dari rumahku. Aku juga tidak sudi berlama-lama di sini. Karena rumahmu adalah sudah haram. Haram kau bilang. Rumah mereka berbilang padaku. Jadi sudah
sikapnya yang buruk, ada keanehan lagi dari sifat Nyai Bagendit, yaitu ia sangat membenci pengemis. Ia mengira pengemis adalah orang yang dia tidak pernah merasa kasihan pada pengemis yang datang ke rumahnya. Maka ketika suatu hari seorang pengemis datang ke rumahnya, Nyai Bagendit langsung mengusirnya. Pergilah wanita tua pemalas, keluarlah dari rumahku. Tolong Nyai, berikan aku uang Nyai, atau berilah aku makanan Nyai, aku sangat lapar. Makanan? Kamu minta makanan? Ini rumahku, bukan restoran. Pergi sekarang. Aku tidak ingin datang di sini. Nyai Bagendit kemudian melemparkan batu ke pengemis tua itu. Pengemis tua itu sangat sedih, kemudian dia berkata, Nyai Bagendit, kamu adalah orang terkaya di desa ini. Kamu punya segalanya, tapi kamu tidak pernah membantu orang lain. Tunggu hukuman dari Tuhan. Kamu akan dihukum suatu saat nanti. pengemis tua itu lalu meninggalkan rumah Nyai Bagendit. Hahaha, kamu benar. Aku memang orang terkaya di sini. Jadi tidak ada yang bisa menghukumku. Bahkan Tuhanku tidak bisa menghukumku. Tak lama setelah itu, gempa bumi terjadi. Nyai Bagendit sangat panik, tapi bukannya lari dan menyelamatkan dirinya, ia malah memilih mengamankan semua barang berharga miliknya. Bantu aku! Tidak ada yang mendengarkan dia menangis meminta tolong. Tidak ada orang di desa yang merasakan gempanya. Hebatnya, gempa hanya terjadi di rumah Nyai Bagendit. Saking besarnya gempa, seluruh rumah Nyai Bagendit dan semua hartanya hilang. Tuhan menghukum Nyai Bagendit karena berperilaku buruk dan tidak pernah menolong orang lain. Rumah Nyai Bagendit menjadi danau. Sejak saat itu, orang menamakan danau tersebut dengan Situ Bagendit yang artinya Danau Bagendit. Dari penggalan Situ Bagendit dapat kita ambil suatu hikmah bahwa sifat maling dan tamak merupakan penyakit hati yang seharusnya kita jauhi. Karena sifat tamak dan pelit kepada orang lain, khususnya terhadap orang yang membutuhkan, dapat mendatangkan musibah bagi kita. Sebagaimana Bagendit yang tamak dan rakus dan takut kehilangan dan mudah membantu pertolongan dan tidak membantu orang yang meminta pertolongan, akhirnya tenggelam karena sifat tamatnya yang lebih mementingkan menjaga harga bendanya daripada menyelamatkan diri dari banjir yang menimpa rumahnya. Kami pergi untuk mengaji, pulang mengaji, membawa nasi. Kami akhiri penampilan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini pembuka yang manis karena judulnya Situ Bagendit belum pernah dipakai dari kelas-kelas yang sudah tampil. Saya mengapresiasi usaha kalian, dinamika kelompok kalian yang ingin kompak meskipun ada beberapa miss seperti kelihatan ya komunikasinya narator ke teman-teman properti saat oh ini begini nih, oh bos dorong, nah itu
kelihatan. Tapi aura yang kalian bawa, vibes-nya ketika masuk itu kalian kelompok yang solid, yang dinamis dan yang punya usaha semuanya di anggotanya. Terus pergantian frame kurang smooth, ada yang out of the frame tadi pengawal ya, harusnya kesini dulu nggak apa-apa atau agak ke sana. Nah malah yang ganti kostum di dalam frame. Jadi kebalik ya, ganti kostum harusnya di luar frame, adegan pengawal boleh di dalam frame yang sebelah sana, sebelah pojok. Lalu kostum Jayang ini agak mewah menurut saya. Ya, kenapa saya yang punya pikiran seperti itu, nanti tolong dikoleksi lagi ya. Karena itu biasanya digunakan untuk manten, iya nggak sih? Ya mungkin boleh kebaya polos aja, nggak usah pakai yang mas-masnya itu yang kelihatan mewah. Yang tingginya. Ibu actingmu oke, ada efek ini tremornya orang tua itu yang belum pernah saya lihat di ibu-ibu sebelumnya, cuman kurang ditunjang dengan make up yang kelihatan tua ya. Lalu narator, usaha kamu sangat saya hargai. Kamu berusaha menjadi narator yang komunikatif. Cuman kalau mau improve dipikirkan ya. Jadi ada miss di depan tadi. Jadi ekspektasi kita, wah mau ini narator ini. Cuman mungkin karena kurang dipersiapkan dengan matang improvisasinya tadi, jadi ada begitu di depan. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Beberapa properti kurang dimanfaatkan dengan tepat. Jadi ketika sudah berubah menjadi danau, langsung tarik kencing terus danau itu mau. Sampai saya ngasih kode itu gak bisa gitu ya. Emang nggak apa-apa narator, nggak usah nangis, itu oke. Kamu bagus, cara berkomunikasimu komunikatif banget. Sudah, itu aja good job untuk pembuka hari ini. Terima kasih. Terus anaknya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kalian dulu. Kelas 9A ini tidak diragukan lagi. Berapa minggu latihannya? 4 minggu. Oke. Latihannya setiap berapa hari sekali? Setiap hari. Oke. Nah, ya wes, yang penting sudah kelihatan kompak kelompok kalian, hanya ada beberapa sedikit yang kurang pas gitu. Oh, gitu. Ya, ada anggota yang jarang ikut latihan? Kadang-kadang ada. Nah, itu yang membuat kelompoknya jadi kurang kelihatan itu kompaknya. Tapi terima kasih untuk membuka hari ini cukup manis ya. Semoga lolos ya. Tidak begitu mengecewakan, penampilannya cukup oke walaupun ada sedikit yang miss tadi, tapi cukup keren. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertangan untuk kalian semua. Aduh, hari ini tuh saya nggak bisa objektif ini gimana ini ya. Oke, dari awal saya berterima kasih kalian akhirnya bersedia untuk tampil di urutan pertama, itu sudah luar biasa sekali karena nggak gampang tampil di awal itu. Kemudian dari secara keseluruhan ini sudah sangat bagus bagi saya ya, karena ini adalah judul baru, kemudian beberapa set dan actingnya juga bagus. Apa ya, kalau saya mengatakan kelompok itu saling melengkapi satu sama lain. Ada kekurangan di sini tapi ada tertutup dengan actingnya yang ini. Ada kekurangan di sini tapi ada yang actingnya di sini yang bagus gitu. Jadi kalau saya menilai kelompok ini kan judulnya si Bagendit ya, benar-benar menceritakan tentang si Bagenditnya gitu. Dan sosok si Nyai Bagendit ini itu benar-benar dominan, maksudnya benar-benar terlihat bahwasanya ini adalah cerita tentang Nyai Bagendit gitu. Jadi memang benar-benar pemeran utamanya adalah Nyai Bagendit. Tidak terkonter dengan pemeran siapa ini, Darman dan istrinya, ya, Darman dan Laki.
Karena kan cerita Dharma Dharma itu kan sedih ya, ditindas oleh si Nyai Bagendit ini. Tapi karena ini adalah cerita tentang si Bagendit, Nyai Bagendit, dan itu direpresentasikan dengan baik dan sangat baik oleh Nyai Bagendit. Tepuk tangan untuk pemeran Nyai Bagenditnya. Ada memang sudah karakternya begitu. Nyai Bagendit konsepnya, actingnya, pendalaman perannya, make upnya, everything you did great, kamu luar biasa banget. Sehingga kamu meng-counter semua teman-temanmu. Jadi kita benar-benar fokus, benar-benar menikmati drama ini dengan actingmu yang luar biasa. Saya tidak mengatakan yang lain kurang ya actingnya ya, sudah bagus, actingnya bagus, sudah saling melengkapi itu. Saya tadi ngomong saling melengkapi. Cuma tadi ada sedikit miss di ini ya, ini lighting hijau ini gedis ya, yang berubah pada saat sudah berubah jadi gedis, itu tadi kan sempat membelakangi penontonnya. Itu saja, mungkin kita sedikit di sini sudah oke. Sudah itu saja, dan saya ini sudah bagus, sudah luar biasa, warna baru tapi segar. Penampilan pertama tapi sudah membuat semangat kita membara. Ini PR untuk penampilan selanjutnya, apakah bisa lebih baik dari kalian. Oke, good job buat kalian semua. Baik, sekali lagi kita setelah anak kelompok itu Bagendit ya, luar biasa gitu ya. Pengolahannya terlihat sangat baik ya, kemudian ya dari pengawalnya good ya. Iya, pengawalnya sih Bude paling suka sama Novel Arif ya. Banyak sekali ya, I love ya pengawalnya ini. Dan memang karena tokoh utamanya Nyai Bagendit ya, dan dia perannya totalitas, sehingga kesalahan-kesalahan kecilnya dari yang lainnya itu sudah tertutupi gitu loh. Jadi nggak masalah gitu loh, asalkan tokoh utamanya oke gitu saja sih. Kalau untuk yang lainnya sudah diberitahu oleh ibu yang lain, jadi udah oke-oke aja ya. Cuma sedikit saya memang yang terakhir itu yang danau kayak kurang sedikit gitu ya, bagian propertinya. Seharusnya kalau sudah jadi danau itu mungkin bisa angkatan dulu, kan properti lautnya itu sudah ada, begitu tenggelam begini terus baru jatuh tidak terlihat, ditutup gitu, akan lebih bagus lagi. Hanya sedikit ada yang terakhir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya dikembalikan di depan, propertinya silakan dibawa segera, jangan ada sampah.
di stop tak? Sudah di stop. Tak tahu, Pak. Stop aja. Aku tidak Kepikiran nggak ada. Oh iya, ini kipas. Kalau ini kipas paling bagus ya selama ya kipas pelajaran paling bagus. Sebelum lagi kipas yang lain. Aku mengetes tasnya, Mas. Ini gimana, Pak? Ayo. Mata-mata uang ini. Ya astagfirullahaladzim. Jalan bro. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Bentar lagi. Enggak usah ada Wes, yang wes. lain. Mana Ayo, nggak bebas, nggak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa. Saya minta boleh. Tim. Oh, makasih. Daratan mana daratan? Bagus ibu pulang ya. Arahnya bagus. Iya, yang kurang sedikit. Itu bagian nggak boleh jahat loh ya. Sabutan men. Iki kuat kan. Apa ini?